Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, ada seseorang yang menyesal karena telah berbohong sama kamu. Dan akibat dia berbohong sama kamu, sekarang dia merasa kamu itu sudah meninggalkan dia. Kamu sudah pergi begitu saja, meninggalkan dia di belakang ya. Oke, kita lihat situasinya antara kamu dengan dia dan siapakah dia ini. Kalau aku lihat sih nampaknya orang ini pengen union kembali nih ya, pengen bersatu kembali nih sama kamu. Bahkan ada sebagian yang menginginkan pernikahan dengan kamu karena dia menganggap kamu soulmate-nya gitu ya, dan dia merasa walaupun kalian saat ini sudah tidak peduli dengan dia selalu merasakan adanya ikatan jiwa atau koneksi jiwa dengan kamu. Jadi ini orang sulit untuk melupakan kamu atau mengikhlaskan kamu begitu saja. Jadi kalau aku lihat sih orang ini masih memiliki kesetiaan, perasaan terhadap kamu ya, bukan berarti kesetiaan memiliki atau memperjuangkan kamu, enggak juga ya, tapi kesetiaan dia terhadap perasaannya terhadap kamu, untuk kamu. Karena kalau aku lihat memang kamu berdealing dengan seseorang yang takut akan komitmen, takut akan hubungan yang semakin intim. Jadi kalau misalkan kamu dengan dia semakin intim, pasti nih orang ghosting, pasti nih orang lari, pasti nih orang kabur gitu ya. Jadi dia selalu melarikan diri setiap kali kalian mulai intim, setiap kali kalian mulai sangat dekat gitu ya. Jadi dia selalu melepaskan kamu, selalu membuat kekacauan, dan akhirnya hubungan kalian cepat berlalu. Jadi aneh ya, dia kayak takut gitu kalau misalkan lebih dekat atau lebih intim atau punya suatu hubungan yang dekat, hubungan yang kuat dengan kamu, dia takut. Berarti kalau orang yang seperti ini kemungkinan ada sesuatu yang dia sembunyikan kan, biasanya seperti itu. Dan aku lihat memang kamu juga berdealing dengan seseorang yang narsis, love bombing tuh kan ya, love bombing. Jadi orang yang hanya menikmati kesenangan hubungan di awal-awal saja. Tapi kalau dia sudah memiliki, atau misalkan nih dia punya target si A, atau kamu deh targetnya. Nah, dia akan menggoda kamu, dia akan membuat kamu merasa terpesona sama dia. Ketika kamu sudah terpesona dan sudah memiliki harapan ya untuk memiliki dia, dia orang kabur, dia orang lari, pergi begitu saja ya. Dan orang yang hanya mementingkan diri sendiri, orang yang berat sebelah dalam mengambil suatu keputusan ya. Terus juga hubungan ini hubungan yang penuh dengan pembelajaran. Aku lihat banyak pelajaran yang telah kamu pahami tentang relationship, tentang karakter seseorang kayak gitu ya. Dan aku lihat juga di sini dia ya mulai juga mendapatkan pembelajaran dari hubungan dia bersama kamu. Hubungan yang sudah terlewati ya. Dan aku lihat di sini nampaknya baik kamu ataupun dia sedang mempersiapkan tahapan baru dalam hidup kalian masing-masing. Kalian kayaknya sudah fokus dengan hidup masing-masing seperti itu. Karena kalau aku lihat juga memang sudah ada kejelasan dan kebenaran yang terungkap, apa yang selama ini dirahasiakan oleh dia itu sudah terbongkar ya. Kamu sudah tahu baik buruknya dia seperti apa, bibit bebet bobotnya dia seperti apa, bobrok-bobroknya dia ini seperti apa. Intinya sudah jelas, kamu sudah tahu semuanya. Dan sekarang aku lihat kamu bukannya memaksa dia untuk memperbaiki atau memaksa dia untuk meminta maaf atau memaksa dia untuk
ya gimana-gimana sama kamu, enggak, tapi justru malah kamu menghormati sikap, tindakan, atau karakternya dia. Kalau memang orangnya seperti itu, suka bohong, suka selingkuh, suka menipu, suka apapun, ya udah gitu. Aku lihat di sini kamu menghormati apapun yang ada dalam dirinya. Kamu tidak mencoba untuk merubahnya lagi, kamu mencoba untuk ya udah pasrah, ikhlas. Ya kalau dia memang udah seperti itu, ya udah silakan. Karena sekarang kamu sudah tahu ya, sudah jelas orangnya itu ya memang udah begitu. Mau berulang kali kamu coba untuk membuat dia berubah juga buktinya nggak ada perubahan gitu kan. Jadi sekarang kamu tuh sudah kayak mendapatkan pencerahan, sudah tahu, sudah jelas banget bahwa ya orang ya udah kayak gitu, memang udah kayak gitu gitu. Sehingga sekarang kamu lebih memilih untuk melindungi dirimu, bertekad untuk memperbaiki hidupmu, ya bertekad untuk membahagiakan dirimu. Aku lihat di sini kuat banget energinya bahwa sesuatu itu nggak bisa kita rubah gitu ya. Itu yang aku lihat dari kamu. Terus itu yang bisa kita rubah adalah diri kita sendiri gitu. Jadi sekarang kamu bertekad pada dirimu sendiri aja gitu. Nggak usah memperdulikan lagi dia gitu aku lihat ya. Ya gimana? Karena aku lihat di sini kamu udah tahu banget dia itu seperti apa. Oke, di Copy Cups. Jadi ada nampaknya gini. Ketika sekarang kamu sudah bertekad untuk fokus aja deh dengan hidup ini sendiri gitu ya. Fokus aja dengan kebahagiaan dan mencintai diri sendiri. Ya orang malah sibuk ingin bertemu kembali dengan kamu, ingin berkomunikasi lagi dengan kamu, menikmati momen-momen bersama kamu lagi ya. Bahkan ingin membangun persahabatan kembali dengan kamu. Jadi aku lihat di sini kayak nggak rela gitu kalau kalian berpisah. Itu yang dia rasakan. Makanya di sini dia pengen datang lagi, pengen komunikasi lagi, pengen deket lagi ya, pengen menikmati momen bersama kamu kembali seperti itu. Karena gini, kalau aku lihat ya, dia itu melihat kamu tuh sebagai sosok orang yang sangat percaya diri, penuh dengan semangat, suka bersosialisasi gitu ya. Orang yang kuat, orang yang pemberani, energik, lincah, lucu, ceria, ramah, suka menolong, optimis, terus juga punya karismatik yang suka banget dia liatnya gitu ya. Orangnya juga supel, nggak neko-neko, bahkan mungkin dalam penampilan pun kamu kayak yang pakai pakaian yang senyamannya, bukan yang gimana-gimana mewah-mewah glamor gitu, enggak. Justru malah kayak supel. Terus juga mungkin dalam pertemanan juga supel gitu, yang mungkin kamu nggak terlalu banyak teman, tapi punya hanya beberapa teman, tapi yang memang dekat sekali, bisa jadi seperti itu orangnya. Tapi juga di sisi lain kamu tuh juga punya sisi ketegasan. Kamu orang yang tegas juga. Di mata dia kamu menarik, punya vitalitas yang bagus, terus juga punya jiwa keibuan. Ya, jiwa keibuan. Kemudian aku melihat di sini di mata dia ya, kamu tuh orang yang kuat, orang yang mandiri ya. Terus orang yang percaya diri, terutama tentang diri sendiri, tuh kamu percaya diri banget. Punya sifat yang supel, dihargai oleh banyak orang ya. Kamu orang yang bersikap ramah terhadap orang lain ya. Walaupun mungkin itu tidak kamu kenal, tapi kamu tetap ramah seperti itu. Terus itu juga di mata dia kamu tuh orang yang menarik, bahkan mungkin di mata dia juga kamu tuh orang yang menarik di mata orang-orang lainnya gitu, gak cuman dia gitu ya.
Terus juga kalau dalam menjalin hubungan, kamu tuh orang yang sangat percaya diri, bahkan tidak memiliki rasa tidak aman atau merasa kayak insecure terhadap diri sendiri tuh nggak ada gitu. Kamu kayak percaya diri banget. Terus itu dia ngelihat kamu tuh kayak kamu tuh seperti tahu kualitas dirimu sehingga apa ya, kamu tuh menarik gitu. Kamu menarik gitu. Terus juga kamu tuh orang yang selalu ingin apa ya, merasakan angin segar dalam hal percintaan. Jadi kayak kamu tuh pengennya cari pasangan tuh yang beda-beda apa ya, beda-beda karakter atau beda-beda dari segi profesi atau gimana gitu ya. Jadi kayak sesuatu yang di luar kamu tidak ketahui. Nah, itu yang membuat kamu tertarik gitu mencari pasangan. Tuh kayak gitu aku lihat di sini ya. Dan kamu orang yang tidak gampang terganggu oleh pemikiran orang lain. Jadi kalau kamu itu sudah tekad ingin sesuatu, tuh kamu akan jalani. Bahkan dalam menjalin hubungan pun gitu. Kalau misalkan ada teman kamu yang bilang bahwa pasanganmu itu tidak baik untukmu, kalau kamu udah bertekad pasti kamu akan jalanin aja gitu. Jadi kamu itu orang yang tidak gampang terhasut oleh penilaian orang-orang di sekitarmu, termasuk orang terdekatmu, seperti itu ya. Tapi dia pun ya melihat ada sisi dari kamu tuh yang suka atau terlalu menghakimi orangnya. Jadi kalau misalkan dia kenapa gitu ya, kamu suka menjudge atau menghakimi dia gitu. Dia buat salah apa terlalu menghakimi ya. Kamu tuh orang yang terlalu menghakimi. Terus juga ada sisi juga kamu tuh kadang pesimis juga gitu. Kadang optimis, kadang pesimis gitu ya. Terus juga dia rasa kamu tuh kurang empati ya, orangnya mungkin terlalu apatis atau terlalu cuek ya, kurang empati. Terus itu kadang satu sisi kamu juga menurut dia ada sikapmu yang mungkin tidak menyenangkan atau mungkin kadang-kadang kamu itu orangnya nggak menyenangkan juga. Terus kamu tuh suka bergosip kata dia ya, kamu tuh orang yang suka bergosip, manipulatif juga, kasar ya, entah ini kasar dalam bertindak secara fisik atau kasar dalam verbal ya, kata-kata. Terus juga kamu tuh orang yang bisa nggak sih aku bilangnya penuh kebencian atau orang yang suka membenci atau gampang membenci gitu ya. Kamu tuh orang yang suka mengejek ya, entah ini dalam konteks bercanda atau memang ya karena apa ya, kamu mungkin terlalu polos atau terlalu jujur, jadi suka mengejek gitu. Terus itu pendendam, ya dia rasa kamu tuh orang yang pendendam, jahat deh, kejam deh gitu ya. Kalau udah pendendam tuh kamu tuh jahat banget, kamu tuh kayak gak kenal ampun, ya kejam. Terus juga ada satu sisi dia ngerasa kamu juga itu orangnya gak jujur gitu ya. Mungkin kamu pernah nipu dia atau bohong sama dia kayak gitu. Dan kamu itu bukan orang yang pemaaf. Ya dia rasa kalau misalkan dia udah nyakitin kamu, itu kamu itu kayak sulit gitu untuk memaafkan dia. Orangnya juga masih suka pelin-pelan ya, terus kadang suka tidak berpikir secara jernih ya. Jadi misalkan dia ya dia mungkin orang yang memang lagi fokus di karir, keuangan, jadi mungkin terlalu sibuk di situ. Tapi kamu itu selalu tiba-tiba chat dia, mau ketemuan lah, mau inilah, mau itu, sedangkan dia lagi sibuk kerja gitu ya. Kamu tidak mau mengenali atau tidak mau mengerti keadaan dia kayak gitu. Jadi kadang kamu itu suka berpikir tidak jernih gitu. Kamu tuh orang yang mungkin selama ini dia rasa terlalu ketergantungan atau terlalu bergantung sama dia gitu ya. Terus juga orang yang kompulsif ya. Jadi ada sisi kamu, sisi yang menyenangkan dan ada sisi yang positif dan ada sisi yang negatif. Kalau negatif ya seperti ini ya, kalau positif yang seperti tadi ya, sisi negatif, sisi positif. Dan aku melihat ya, memang dia ngerasa banget ya, ketika dia menjalani hubungan sama kamu. Aku lihat di sini bentar ya. Kalian ini lebih banyak wanita ya. Aku lihat di sini kalian lebih banyak wanita.
eh kamu itu seorang wanita yang walaupun menjalani hubungan berkomitmen, tapi sebenarnya kamu itu takut sendirian. Ya, jadi walaupun dia ajak kamu berkomitmen, tapi sebenarnya kamu itu orang yang takut sendirian. Atau bisa jadi ternyata ini energinya terbalik ya. Bisa jadi ini ternyata energi dia. Silakan disituasikan saja ya kalau misalkan aku dalam membacanya terbolak-balik energinya. Silakan disituasikan saja ya. Jadi dia merasa bahwa kamu tuh atau mungkin bisa jadi dia kalau menjalin hubungan walaupun berkomitmen tapi sebenarnya takut sendirian gitu ya. Terus itu kenapa? Karena kalian merasa bahwa atau kalian percaya bahwa kalau udah menjalin suatu komitmen itu kalian itu seperti kebebasannya akan terbatasi seperti itu ya. Jadi bisa jadi ini energinya dia. Jadi dia itu sebenarnya takut untuk berkomitmen karena apa tuh namanya, takut kalau kebebasannya itu akan direnggut gitu. Sedangkan di sini dia itu orang yang apa sih, belum berani untuk terikat atau berkomitmen seperti itu ya. Dan aku melihat di sini baik dia mau wanita ataupun pria, dia ini menggambarkan pasangan yang tidak jujur, suka menipu, atau licik orangnya, seperti itu. Oke, bisa jadi sisi positif yang aku bacakan tadi bisa jadi ini energi kamu, ini bisa jadi energi dia ya, atau terbolak-balik. Silakan disituasikan saja, tidak usah menjudge ya. Karena ini pembacaannya general gitu ya. Kemudian ada King of Wands juga soalnya di sini. Jadi ada Queen of Wands, ada King of Wands. Jadi sifat dari King of Wands ini adalah sikap yang optimisme. Jadi kemungkinan ini energi kamu ya. Kamu itu di mata dia orang yang terlalu optimis. Terus itu juga orang yang apa ya, selalu ceria, percaya diri, energik ya. Di mata dia kamu juga menawan. Atau bisa jadi ini juga ternyata energi dia juga gitu. Jadi ini bisa energi kamu, bisa energi dia juga. Jadi kedua belah pihak memiliki energi yang sama gitu ya. Terus juga aku lihat di sini nampaknya dia ini orang yang memiliki banyak pengalaman. Ya, dia juga orangnya menawan. Aku lihat di sini orangnya ramah, tidak kenal takut, berpikiran bebas, optimis, energik, percaya diri. Terus itu orang yang bertanggung jawab, atau mungkin kamu di sini di mata dia kamu juga orang yang bertanggung jawab, dan dia ini orang yang memang penuh perhitungan. Jadi kalau misalkan dalam mengambil keputusan atau tindakan tuh banyak mikirnya, jadi lama gitu dalam mengambil keputusan karena mikirnya itu ya segala sesuatunya diperhitungkan, untung ruginya, baik buruknya, seperti itu ya. Aku melihat dia ini punya jiwa kepemimpinan, cuman memang punya sikap yang mendominasi, otoriter ya, terlalu membanggakan diri ya. Terus itu juga dia melihat dari sisi kamu juga, kamu tuh orang yang gampang sukses ya. Apa yang kamu kerjakan itu bisa kamu gapai gitu loh kesuksesannya. Terus itu juga kamu itu ada sisi juga orangnya lunak ya. Maksudnya bukan lunak tulangnya, tapi kayak gampang dibujuk juga sih. Ada satu sisi tuh kamu tuh juga kalau lagi apa ya, lagi bucin tuh ya, gampang gitu dibujuk ya, jadi ngelunak. Jadi walaupun di sini kamu juga pendendam, tapi kalau misalkan kamu lagi bucin gitu ya, tuh kayak ya gampang nerima lagi gitu. Di mata dia kamu tuh orang yang setia, bisa diandalkan, protektif juga, terus itu apa ya, berani mengambil suatu keputusan dengan tegas. Makanya di sini dia lihat kamu tuh kalau misalkan sekarang tuh kayak bener-bener tegas, ingin fokus membahagiakan diri sendiri, fokus dengan hidupmu sendiri, kayak gitu. Terus itu juga aku melihat di sini mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang karismatik, terus juga orang yang mungkin berkuasa, ya. Atau ya karena dia punya jiwa kepemimpinan, sehingga punya energi itu tampak orang yang punya kuasa gitu loh, ya. Di mata dia, kamu tuh orang yang murah hati, ya. Terus itu sejujurnya, setiap momen apapun yang dia jalani bersama kamu, yang dia habiskan bersama kamu, dia ngerasa nggak bosen sih. Ya, dia ngerasa nggak bosen, dia ngerasa happy, ya.
terus itu juga di mata dia kamu tuh orang yang bertanggung jawab, terus itu kamu tuh orang yang suka have fun, kamu suka bersenang-senang, terus itu dan dia sadar bahwa selama ini memang kamu itu sangat membutuhkan perhatian yang sama besarnya dengan pekerjaan yang selama ini dia lakukan. Karena selama ini kan dia jomplang ya, dia lebih lebih fokus, lebih berpihak kepada pekerjaan dibanding kamu. Mungkin sekitar 90% dia itu lebih fokusnya di pekerjaan ya dibandingkan kamu. Jadi sebenarnya dia tahu selama ini tuh kamu tuh bener-bener cari perhatian sama dia karena kamu pun mau gitu loh di apa ya, diseimbangkan ya perhatian dia antara kamu dengan pekerjaan gitu. Jangan cuman kerja 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 terus sampai kamunya sering dianggurin, dicuekin seperti itu. Tapi jujur setiap momen apapun yang dia jalani bersama kamu, dia ngerasa kayak have fun gitu. Dia ngerasa setiap momen itu nggak ngerasa hambar, nggak ngerasa basi ya. Kayak banyak gebrakan yang kamu sering tunjukkan, sering kamu tampilkan dari dia. Ada aja hal-hal baru yang kamu lakukan gitu untuk dia gitu ya. Kadang kamu begini, kadang kamu begitu, kadang-kadang kamu have fun banget, kadang-kadang kamu ramah banget, kadang-kadang kamu manja ya, kayak gitu deh. Pokoknya sering banget dia ngerasa setiap kali dia berkomunikasi dengan kamu tuh ada gebrakan baru gitu, ada sensasi yang beda-beda gitu. Dan aku melihat nampaknya kalian berdua ini punya masalah tentang emosi, tentang emosi. Mungkin masalahnya itu ya kalian mungkin sama-sama orang yang pemarah, atau mungkin salah satu pihak orangnya pemarah, salah satu pihak orangnya cuek. Jadi udah pemarah, satu pihak pemarah, satu pihak cuek. Jadi kalau udah marah, udah diabaikan. Nah, kayak gitu. Bisa jadi seperti itu ya antara kamu dengan dia. Sehingga kalian itu setiap mengalami apa ya, pergejolakan emosi di antara kalian berdua, kalian lelah sendiri gitu. Ya, dia lelah menghadapi amarah kamu, kamu pun lelah dengan menghadapi kecuekannya dia. Bisa jadi seperti itu. Ya, jadi hubungan ini ya melelahkan gitu. Dan dia melihat saat ini ya, kamu itu justru malah pengen kayak menyeimbangkan kehidupanmu. Justru dia malah lihat itu sekarang kamu pengen damai hidupnya. Dia lihat kamu sekarang justru malah lebih sabar, ya. Terus ya pokoknya ada di tengah-tengah lah ya. Nggak pengen terlalu happy banget, tapi juga nggak mau terlalu sedih banget ya. Jadi seimbang ya, ada di tengah-tengah. Pokoknya di sini dia lihat kamu itu justru malah mencari ketenangan aja deh, kayak gitu ya. Nggak mau ngambil pusing gitu ya. Pokoknya yang baik-baik aja lah hidup itu. Itu yang dia lihat dari kamu ya. Kamu sekarang itu justru malah mencari ketenangan, ketentraman, kedamaian, harmoni seperti itu. Itu yang dia lihat dari kamu saat ini. Terus itu juga karena gini, kalau aku lihat memang selama ini yang kamu cari dalam menjalin hubungan adalah keharmonisan cinta, komitmen, rasa hormat yang ideal, saling menghormati gitu ya, saling adanya keseimbangan. Baik kamu memberikan effort, ya dia juga harus memberikan effort. Jadi kalau misalkan hanya sebelah pihak doang, cuman kamu doang yang effort, sedangkan dianya terlalu cuek, dianya tidak peduli sama kamu, dianya juga tidak memberikan effort apapun, ya udah ngapain tetap dipertahankan, ngapain tetap bersama dia, lebih baik sendiri aja, atau sendiri bisa seimbang, bisa membahagiakan diri sendiri, bisa fokus dengan karir, mencintai diri sendiri, bisa bekerja, bisa menghasilkan uang, toh ya ngapain tetap tetap bersama dia kalau selalu tidak seimbang, dia tidak bisa menyeimbangi energi kamu, dia tidak bisa menghargai kamu, ya lebih baik sendiri aja, toh bisa menghargai diri sendiri dan membuat happy diri sendiri. Itu yang aku lihat dari sisi kamu sekarang. Ya, kamu sekarang lebih menghormati hal-hal yang membuatmu bahagia, itu aja aku lihat di sini. Karena temperance itu tentang ketenangan,
ya ketenangan, kedamaian, kebahagiaan ya. Dan aku melihat dia ini sebenarnya menganggap kamu belahan jiwanya loh. Makanya di sini walaupun kalian saat ini sudah berpisah, kamu sudah meninggalkan dia tetap sulit gitu untuk melupakan kamu, sulit untuk mengikhlaskan kamu pergi begitu saja. Ya, walaupun di sini memang aku lihat di antara kalian berdua ini memiliki hambatan yang mungkin sulit ya untuk dihadapi. Tapi sebenarnya kalian berdua ini mampu kok mengatasi hambatan yang menghalangi kalian berdua untuk bisa bersama. Sebenarnya bisa gitu ya. Cuman ya itu mungkin karena masalah emosional ya, masalah emosi. Mungkin memang masih sama-sama ego ya, masih punya prioritas masing-masing kayak gitu. Tapi kalau ditanya apakah bisa bersama, bisa gitu. Karena di sini ada temperance ya, kalian tuh bisa sama-sama saling bersama melangkah maju. Tapi ya itu masih ada masalah tentang emosi. Kamu mungkin orangnya pemarah, ditambah lagi mungkin kamu orangnya pendendam, ya, dan dia mungkin orangnya terlalu cuek, kayak gitu, ya. Jadi kalau aku lihat saat ini nampaknya sebagian besar dari kalian itu masih melajang dan sekarang melajangnya kalian ini kalian gunakan untuk belajar menyeimbangkan tanggung jawab lain selain hal-hal percintaan gitu ya, mungkin bertanggung jawab atas karir, keuangan, masa depan, cita-cita ya. Dan aku lihat di sini itu pun demi kehidupan kalian sendiri gitu ya, dan aku lihat di sini kamu juga memang punya pola pikir bahwa kalau misalkan kamu setia, maka kamu pun akan mendapatkan pasangan yang setia pula gitu. Jadi makanya di sini kamu masih melajang sekarang, nggak tebar pesona ke sana sini walaupun kamu sudah berpisah dengan dia gitu ya. Jadi kalau memang belum bertemu dengan sosok yang sesuai dengan idamanmu, ya aku lihat di sini kamu masih melajang gitu. Kamu nggak tebar pesona, nggak kayak dia gitu. Kalau dia kan tebar pesona sana sini gitu. Apalagi di sini kamu tuh udah tahu banget ya sifatnya orang ini. Orang ini selalu menusukmu dari belakang, mengecewakan kamu, mengkhianati kamu. Ya, bahkan sampai sekarang aku lihat mungkin kamu dengan dia udah musuhan gitu ya. Pokoknya benar-benar membuat kamu banyak sekali keluhannya lah terhadap dia. Terus juga mungkin bisa jadi dia juga orang yang suka menjelek-jelekkan kamu, orang yang gampang membenci, orang yang suka bermalas-malasan. Aku lihat memang dalam kehidupan dia banyak kegagalan nih, mau itu dalam karir, dalam percintaan, ya orang kayak selalu banyak kegagalan. Ya, jalin hubungan sama si A gagal, sama si B gagal gitu. Dalam karir dia buat usaha apa gagal, buat usaha apa gagal gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini keadaan kehidupan dia kayak penuh dengan bencana. Banyak sekali kehancuran yang aku lihat di sini dia alami dalam hidupnya, baik itu dalam karir, percintaan atau berkeluarga gitu ya. Sehingga aku lihat saat ini dia merasa kelelahan menghadapi kehidupan dia yang tidak baik-baik saja ini, yang penuh dengan kegagalan, yang penuh dengan kehancuran. Dan dia saat ini tuh merasa kayak udah kayak pasrah ya, pasrah seperti tidak bisa lagi atau tidak mampu lagi untuk mengatasi keadaan yang hancur lebur. Aku lihat di sini ya. Aku lihat saat ini dia benar-benar ada di titik terendah dalam hidupnya. Ya, mungkin dia udah terjatuh, nggak ada pula yang mau membantu dia. Jadi keadaan dia ada di titik terendah. Ya, dia seperti melihat kehidupan dia itu benar-benar mentok. Nggak nemuin jalan keluar. Nggak tahu harus berbuat apa. Terus kayak nggak ada juga yang mau bantu dia. Dia benar-benar menemukan jalan buntu dalam hidupnya. Ketika dia kesulitan keuangan, benar-benar sulit banget gitu. Kayak nggak ada teman-teman yang nawarin dia pekerjaan, atau nggak ada yang lowongan kerja yang menerima dia atau gimana gitu deh. Pokoknya benar-benar menemukan jalan buntu. Ya, makanya di sini aku lihat kayak dia pun seperti memutuskan hubungan dengan kamu, ataupun mungkin dia juga memutuskan hubungan dengan banyak orang. Teman-temannya juga mungkin banyak yang dia hindari gitu loh. Ya, dia kayak menutup diri ya. Dan aku lihat di sini memang kuat banget energi kamu dengan dia sudah ada perpisahan. Ya.
Oke, bahkan ya kalau di sini kalian sempat menikah ya, berarti kalian sudah ada perceraian. Bahkan perpisahan ini atau perceraian ini juga enggak dengan cara baik-baik, karena di sini aku lihat ada kebencian ya. Jadi hubungan ini, adanya pemutusan hubungan ini juga masih ada sesuatu yang terpendam di hati, rasa kesal ya, karena di sini ada kebencian. Terus itu juga, perpisahan ini juga memang karena memang ada masalah serius ya di antara kalian, mungkin itu tentang pengkhianatan, ketidaksetiaannya dia, terus itu juga orangnya mungkin terlalu mendramatisir keadaan, selalu berdrama deh, banyak hal-hal yang dia mainkan dengan drama agar bisa memanipulasi kamu, agar bisa membohongi kamu. Jadi kalau aku lihat sih nampaknya Queen of Swords ini lebih ke energi dia ya. Queen of Swords ini karena di sini ada manipulatif ya, dia orangnya manipulatif ternyata. Terus itu dia ini selalu kayak bersaing atau berlomba-lomba mencari atau mendapatkan perhatian, baik itu ke kamu, tergantung situasi ya, dia pengen cari perhatiannya sama siapa, intinya nih orang kayak caper banget deh ya, gampang banget caper gitu, cari perhatian sama orang-orang gitu, agar dia bisa terlihat baik, orang baik-baik gitu. Terus juga kadang ya, dia ini orang yang suka bertindak sebagai korban dalam hubungan. Padahal dia yang manipulatif, padahal dia yang narsis, padahal dia yang love bombing, tapi dia berlagak ngomong sama target-target dia yang lain atau orang-orang di luar sana bahwa dia korban dalam hubungan. Entah dia mungkin korban KDRT, mungkin dia yang dibilang apa namanya, diselingkuhi lah, inilah, itulah. Jadi intinya dia kalau cerita ke orang-orang atau target dia selanjutnya itu dia korbannya gitu, dia yang tersakiti, dia yang direndahkan, bla 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 gitu ya. Pokoknya di sini dia berdrama, bermanipulatif, seolah-olah dia korban, seolah-olah dia yang menderita gitu. Kemudian aku melihat juga di sini, ya aku lihat kamu sudah tahu banget deh, ini orang itu gak pernah berubah ya. Sampai terakhir kali kamu memberikan dia kesempatan untuk berubah dari sikapnya, dari kelakuannya, tapi ya tetap nggak pernah berubah orang ini, selalu begitu terus. Selingkuh ya selingkuh terus, dimaafin ya tetap selingkuh lagi gitu ya. Bohong ya bohong terus, udah ketahuan juga ya bohong lagi, nah kayak gitu. Ya, jadi aku lihat di sini kamu sudah tahu bahwa orang ini selalu gagal merubah perilaku dia sampai terakhir kali kamu menjalani hubungan dengan dia atau kedekatan dengan dia. Gitu. Orangnya juga aku lihat serakah ya, orangnya serakah, terus ada masalah dengan mentalnya nih. Ya, ada masalah dia pokoknya dengan mentalnya. Orangnya licik, manipulatif tuh ya. Jadi benar, Queen of Swords ini ternyata energinya si dia ya, manipulatif. Terus itu sebenarnya dia tuh ada suatu kemampuan ya, tapi tidak dia gunakan ya. Mungkin dia misalkan arsitek, tapi dia nggak bekerja sebagai arsitek kayak gitu. Contohnya aja. Ada suatu bakat yang sebenarnya dia miliki tapi dia tidak gunakan, tidak dia kembangkan, jadi dia buang sia-sia gitu aja gitu ya. Orang yang nggak bisa dipercaya, penipu ya, entah ini pernah menipu kamu atau menipu orang lain kayak gitu. Dan selama ini dia nggak jujur sama kamu ya, selama ini dia selalu menutup-nutupi apapun di dalam kehidupan dia, bahkan termasuk perasaan dia juga sama kamu. Jadi mungkin dari awal kalian itu sudah membuat kesepakatan tentang kebutuhan, tentang perasaan gitu ya, harus bersikap jujur, tapi dia nggak jujur sama kamu. Terus itu juga dia selalu memanipulasi kamu untuk bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan dari kamu. Seperti itu ya. Terus itu juga aku lihat di sini kamu dengan dia itu sering banget bertengkar. Ya, sering banget ada aja kalau misalkan lagi ngobrol apa gitu, akhirnya endingnya itu ada percakapan atau obrolan yang memanas gitu. Ada aja entah apa kesalahpahaman, perselisihan apa, ada aja yang dimasalahin gitu ya. Akhirnya bertengkar lagi gitu terus kalau aku lihat di sini energinya. Ya,
Jadi sebenarnya nih orang, walaupun dia menyesal membohongi kamu dan dia lihat kamu sudah meninggalkan dia, tapi aku lihat di sini dia masih sulit untuk ikhlas melepaskanmu atau masih sulit untuk melupakan kamu, atau bisa dibilang kayak masih belum bisa move on lah dari kamu gitu ya. Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat ada Sagittarius ya. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sesuai dengan keadaan kalian dan dia. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Untuk angka-angkanya di sini yang berhubungan dengan kamu ada 25, 24, 9, 5, 21, 13, 28, 27, 6, 17, 29, 7, 1, 18, 4, 15, 14, 2, 12, 28, 11, 10, 16, 22, 30, 26, 19, dan 31. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Oktober, Maret, Februari, November, September, April, Januari, Desember, Juli, Mei. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio tikus, sio kerbau, sio macan, sio kelinci, sio naga, sio ular, sio monyet, sio babi, sio ayam, dan sio anjing. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. Ada M, B, E, F, N, Q, P, A, I, T, Z, G, O, Y, K, U, W, H, C, D, V, R, X, Y, X, S, sorry. Aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.